playboynya itu play main. Dikejarnya ayam betina, walaupun lari ke semak-semak dia kejar. Setelah dia kejar, dia dapat apa yang dia lakukan, diperkosanya ayam betina. Setelah diperkosa, dia tak mau minta maaf, bahkan dia berkokok lagi. Itu yang terbaik. Itu setelah dia buat dosa itu, setelah dia buat itu, dia berkokok lagi. Artinya apa? Ada orang sebagian setelah buat dosa, dia tak pernah taubat. Tak ada dia taubat, tak ada istilah taubat. Dia sibuk dengan dosa-dosa itu, tak pernah sedikit pun dia menghiraukan. Walaupun sudah masuk bulan Ramadan, dia tetap dengan kebiasaan-kebiasaannya. Ini kalau ada orang seperti ini, kalau ada diri kita, maka sekalilah sifat kita yang seperti ini. Kenapa? Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un. Setiap mana Adam itu selalu berada dalam kesalahan. Dan sebaik wa khairul khata', dan sebaik-baik orang yang bersalah itu at-tawwab. Sebaik-baik orang bersalah itu mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dosa kecil kita, mau dosa besar kita, minta ampun kepada Allah. Apapun kesalahan yang pernah kita buat, minta ampun kepada Allah, perbanyakkan istighfar kepada Allah. Apalagi ini bulan Ramadan, keluarkan kalimat-kalimat istighfar dari mulut-mulut kita. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kan kata Rasulullah SAW, man lam yada' qawla dzur, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perbuatan buruk ataupun perbuatan buruk atau perkataan buruk dalam bulan Ramadan, misalnya di luar Ramadan dia keluarkan bahasa-bahasa yang kurang sedap kita dengar. Dia menghina orang, dia memfitnah orang, dia menggibah orang. Masuk bulan Ramadan, kata Allah, kata Rasulullah SAW, tinggalkan itu semua. Artinya apa? Taubat. Kenapa? Inna lillah laisa hajatan ayyada'a ta'amuhu wa syarabuhu. Allah tak butuh kalau kamu puasa tapi kamu masih suka berbicara tentang aib orang lain, tapi kamu masih suka mengeluarkan kata-kata buruk atau perbuatan buruk. Allah tak butuh daripada menahan makan dan minum. Artinya apa? Tak butuh kamu puasa, lebih nggak usah puasa aja. Itulah kata Rasulullah. Kalau kita tak bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, rugi saja kita berpuasa. Kata Rasulullah. Puasa, ketika jalan terus. Allah tak butuh orang berpuasa begitu. Artinya tahan makan, tahan lapar, tahan dalam minum, juga menahan hawa nafsu kita. Tapi jangan juga, ini pas kali ini bulan Ramadan di depan kita. Ini kita taubat. Udah bolehlah kita bicara tentang aib orang lain. Nanti kita lanjutkan satu Syawal lagi. Itu bukan juga namanya taubat. Taubat artinya apa? Betul-betul dia taubat, tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Kalaupun dia nggak ada niat, tapi itulah manusia kadang-kadang jatuh lagi dalam dosa itu. Maka istighfar kepada Allah. Mengaku, ya Allah, ya Allah, saya banyak dosa, ya Allah, ampunkan saya, ya Allah. Baru saja saya bertobat, tapi jatuh lagi, ya Allah. Tapi saya bertobat lagi, ya Allah. Ini orang-orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Alima 'abdi anna lahu rabban. Sungguh hamba-Ku ini tahu dia kepada dia minta ampun. Walaupun kadang-kadang dosa, tobat. Tapi kata Allah, sungguh hamba-Ku ini tahu dia kepada minta ampun. Seperti layaknya doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya sudah zalim kepadamu, ya Allah. Karena kenapa? Memakan yang Kau larang, ya Allah. Tapi walaupun saya sudah berbuat dosa, kalau saya memohon ampun kepada Tuhan, mana saya akan minta ampun kecuali Engkau, ya Allah. Itu kan kalimat rayuan. Begitu juga kita buat dosa, ya Allah, saya mohon ampun, ya Allah. Tapi ternyata buat lagi. Kemudian taubatnya bagaimana? Bukan dalam yang tidak ada masalah, tapi itulah boleh. Kenapa? Karena kita memang silap. Padahal kita sudah taubat, tapi silap lagi, jatuh lagi, minta ampun lagi. Boleh. Cuma masalahnya umur. Pas kita buat dosa mati kita. Ini
yang paling berbahaya. Sedang kita buat dosa, tiba-tiba Allah panggil kita, kembali kita. Ini jadi masalahnya. Maka diri sedang zaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada sifat kita begitu, kita meremehkan dosa, kan sedih kita remehkan dosa, atau bertobat kita. Allah itu paling suka ada orang berbuat dosa besar tapi sekadar bertobat, daripada orang berbuat dosa kecil tapi nggak tobat-tobat. Ada orang buat dosa besar tapi dia langsung berserah, ya Allah, saya salah ya Allah, mohon ampun ya Allah. Itu lebih Allah sukai daripada dengan kebiasaan orang buat dosa kecil tapi nggak pernah tobat. Anak tobat dengan istighfar dari kalimat dari mulut dia, nggak Allah sukai. Maka hadirin sekalian, sembelih yang namanya apa burung, ayam jantan atau ayam jago, sembelih. Karena kesombongannya bukan kepada manusia, bahkan kepada Allah pun dia sombong. Nggak pernah dia mau sujud, nggak pernah dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah 4 poin ini, 4 binatang ini yang ada dalam diri kita, kalau kita sembelih maka hati kita akan tenang. Walakin liyatma'inna qalbi. Kalau kita bisa menyembelih 4 ekor burung ini, hati kita dipastikan akan tenang, nyaman, tentram. Kalau hati tenang kan kemana-mana saja kan, kalau hati tenang kemana-mana saja kita mudah, nggak pikiran. Ini kadang-kadang kalau hati susah, masalah kecil menjadi besar. Tapi kalau hati kita lapang, masalah besar yang kita hadapi kecil, Pak. Ini kalau hati kita tenang, hati kita nyaman. Tapi kalau hati nggak tenang, wah, sedikit saja masalah besar seakan-akan yang kita hadapi. Penyebabnya kenapa? Karena hati kita nggak bisa melihat problema ataupun masalah yang sedang kita hadapi. Hadirin sedang jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan jadi renungan bagi kita semua, menambah ilmu, dan mudah-mudahan Allah hadirkan keberkahan dalam diri kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.